Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan ibu-ibu terutama khususnya di wilayah Korea Selatan ya. Dan kebetulan saya di sini sebagai tamu, bukan penduduk di sini gitu ya, karena sedang menemani anak saya Hasna yang kemarin baru saja melahirkan gitu, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan ibu-ibu semua begitu ya. Dan kebetulan kajian kali ini membahas tentang bahagianya menjadi ibu ya. Jadi, saya awali gitu ya, bahwa di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu menyebut kata perempuan itu ada 4 ya. Ada mar'ah, ada unsa, ada nisa, dan ada banat, begitu ya. Kalau mar'ah itu artinya perempuan atau istri, karena, di dalam Al-Qur'an itu, eee, Al-Qur'an itu tidak menyebut. Karena saking memuliakan wanita, Al-Qur'an ini tidak menyebut nama perempuan itu, gitu ya, kecuali satu, Maryam. Tapi yang lain-lain itu disebut, sebagai mar'ah atau imro'ah. Imro'atu, Imron, imro'atu, kalau di surat Al-Ahzab ada ya, wa imra'atuhu, ya, itu imro'ahnya Abu Lahab dan sebagainya gitu ya. Jadi, Al-Qur'an karena memuliakan wanita, maka di dalam, Allah itu memuliakan wanita sehingga di dalam Al-Qur'an disebutnya itu imro'ah begitu ya, artinya, perempuan atau istri. Kemudian yang kedua unsa. Unsa itu artinya perempuan juga gitu ya, tetapi unsa itu lebih kepada dia yang memiliki rahim, begitu. Jadi kalau seandainya kita lihat ada yang sekarang ini kan ada musim transgender ya, kita bisa lihat dia bisa jadi sebagai mar'ah mungkin bisa, sebagai nisa mungkin bisa juga gitu ya, tetapi dia tidak bisa menjadi unsa. Sementara kalau yang namanya seorang perempuan sejati, dia sudah pasti bisa dikatakan unsa karena dia yang memiliki rahim, begitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah nisa. Nisa itu adalah artinya ya perempuan juga gitu ya, perempuan tapi lebih dikaitkan secara umum. Perempuan secara umum artinya, eee, dikaitkan dalam, bermasyarakat, secara hukum, secara sosial, seperti itu. Itu nisa. Dan kemudian yang terakhir banat, ya. Banat itu artinya anak perempuan, gitu ya. Itu yang disebutkan kata-kata perempuan yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu ya. Kemudian kalau kita bicara masalah fitrah, begitu ya, Allah itu kan menciptakan, eee, apa, di dunia ini berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, begitu ya. Tetapi, Allah menakdirkan kita sebagai perempuan dan kita harus syukuri, begitu ya. Jangan sampai kita menggugat, "Kok kenapa sih kita lahirnya perempuan gitu, kok bukan laki-laki?" Begitu ya, itu jangan sampai kita menggugat itu. Kita, sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan dan kita harus syukuri ya. Karena apa? Karena Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada perempuan, begitu kepada kaum perempuan, eee, al-jannatu ya di dalam hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu berada di bawah, eee, telapak kaki para ummahat gitu ya. Rasulullah tidak mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ar-rajul, misalnya begitu ya. Tidak berada di bawah telapak kaki laki-laki, padahal kita tahu persis bahwa yang mencari nafkah itu laki-laki gitu ya. Perempuan itu ya fitrahnya dia, eee, apa
mengurus suami, kemudian dia, hamil, melahirkan begitu ya. Kok kelihatannya kesannya sepele banget gitu ya, dia di rumah gitu ya, cuman melahirkan, menyusui, ngurus rumah tangga gitu ya, tetapi kok sampai Rasulullah mengatakan demikian, begitu ya. Berarti, ada keistimewaannya ya, seperti itu. Kemudian, ketika kita bersiap menjadi seorang ibu gitu ya, maka persiapannya itu tidak dimulai dari ketika dia itu menikah gitu ya, tetapi persiapan itu dimulai dari sejak dia kecil gitu ya. Untuk itu, karena persiapan menjadi ibu dimulai dari sejak kecil, maka, peran seorang peran peran orang tuanya atau peran dari ibunya itu juga menjadi sangat penting, begitu ya. Karena apa? Peran orang tuanya itulah yang menjadikan agar anak-anak itu menjadi sholihah, gitu ya. Menjadi sholihah itu, bukan hanya dia itu, sekolahnya di sekolah Islam gitu ya, pakai jilbab, tidak demikian gitu ya, tetapi bagaimana kita menjaga mereka dari, eee menjaga dengan akhlak Islam, seperti itu ya. Bagaimana dia cara berpakaian, bagaimana dia cara makan, akhlak yang baik, bagaimana dia sopan santun kepada orang tua, gitu ya. Kemudian bagaimana dia, bermuamalah dan sebagainya, itu juga harus, perlu pembiasaan-pembiasaan, gitu ya. Karena tidak mungkin ya, seseorang itu tiba-tiba aja gitu ketika dia sudah besar, tiba-tiba aja dia menjadi seorang yang baik, itu nggak bisa kalau tidak dimulai dengan pembiasaan dari kecil, gitu ya. Kemudian ketika nanti dia sudah dewasa gitu ya, insya Allah dia sudah siap menjadi seorang istri, ya karena dia sudah paham, oh ya nanti kalau jadi seorang istri, mmm, apa nama dia akan melakukan hal-hal mungkin yang diajarkan oleh ibunya atau bisa jadi dia, pelajari dari pengajian, dari kajian-kajian ya juga bisa ya insyaallah gitu ya. Tetapi gitu ya, ketika dia sudah dewasa maka mencari seorang, eee, suami gitu ya, calon suami itu juga sangat menentukan juga gitu ya. Kita tidak boleh ya tetap harus kita menjaga diri ya, jangan sampai kita tuh, melakukan hal-hal yang mungkin di mata Allah, dilarang gitu ya. Karena apa? Ketika kita mengawali sebuah pernikahan itu dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya, nanti bisa jadi, ke depannya itu juga akan tidak baik juga, begitu. Maka kita harus mulai menjaga diri, jangan sampai, eee, apa ya Eee, terjerumus ya ke dalam zina. Kan kita juga dilarang ya sama Allah jangan dekati zina. Maka jadi, kita juga jaga diri dari hal-hal yang mendekati zina tersebut, gitu ya. Dan kemudian ketika dia sudah menikah, maka dia juga harus menjaga diri juga, menjaga diri dan keluarganya. Karena ada di dalam Al-Quran, "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Begitu. Makanya jadi benar-benar yang namanya, apa ya, keluarga itu sebuah hal yang menurut, di dalam Al-Quran itu sangat penting gitu ya. Kalau seandainya di dalam keluarga itu bisa dijaga, gitu ya, dijaga koridornya gitu ya, dijaga akhlak Islamnya gitu ya, maka nanti kelak anak-anak ke depannya gitu ya, nanti ketika dia sudah menjadi besar gitu ya, pasti dia akan juga menjaga diri, begitu. Dan kemudian kita bisa lihat, di dalam Al-Quran itu ada beberapa contoh keluarga nabi, gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya, ada keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Nuh, dan keluarga, Fir'aun. Yang satu bukan bukan nabi ya. Nah, jadi, contoh di dalam Al-Quran keluarga Ibrahim, keluarga Nuh, dan, keluarga Fir'aun, ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim ya, bapaknya taat, ibunya taat, dan anaknya taat.
begitu ya. Kita kita tahu ya, itu kisahnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian keluarga Nabi Nabi Nuh, kita bisa tahu bapaknya taat, ibunya tidak taat, anaknya tidak taat, begitu ya. Dan yang ketiga, keluarga Firaun. Keluarga Firaun itu bapaknya tidak taat, ibunya taat, gitu ya. Ya, kemudian, eee, kan kebetulan dia tidak punya anak ya, kemudian dia mengasuh Nabi Musa ya, gitu ya. Kita di sini hanya disebutkan bapaknya tidak taat, ibunya taat, tetapi, dari ketaatan itu si ibu itu bisa masuk surga, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gitu ya, eee, apakah Nabi Nuh itu disebut keluarga yang gagal karena istri dan anaknya tidak taat? Begitu kan? Pastilah kita juga tahu lah yang namanya seorang nabi itu sudah pasti, berikhtiar gitu ya, berusaha untuk menjaga, keluarganya, dalam rangka ketaatan kepada Allah, begitu ya. Kemudian, tetapi ya Allah sudah menakdirkan demikian begitu, bahwa ibunya dan anaknya itu menjadi tidak taat, begitu. Itu sebuah contoh. Dan kemudian keluarga Firaun, contoh, keluarga yang suaminya buruk, ya, suaminya itu tidak taat, tetapi istrinya taat kepada Allah, gitu tuh. Sehingga istrinya itu bisa masuk surga. Nah, itu sebuah contoh yang, yang jelas-jelas ada di dalam Al-Qur'an gitu ya, itu menjadi, ibroh gitu ya, menjadi ibroh bagi kita untuk bagaimana kita, eee, apa namanya, bukan mencontoh ya, tetapi menjadikan, oh ya ternyata Al-Quran, ada contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi Nabi Ibrahim. Ini adalah contoh keluarga ideal ya, bapak, ibu, dan anaknya semua taat kepada Allah, ya. Apa namanya, Nabi Ibrahim, istrinya Hajar gitu ya, dan kemudian anaknya Ismail. Dan itu subhanallah kita tahu persis bahwa, mereka adalah keluarga yang sangat taat kepada Allah, begitu ya. Nah itu yang bisa kita jadi contoh, nanti kalau seandainya kita bisa, mengibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa jadi ya ada keluarga yang, contoh, seperti contoh Nabi Ibrahim, eee, bapak ibunya taat kepada Allah, kemudian anaknya juga taat kepada Allah. Kita juga bisa lihat mungkin ya contoh seperti Nabi Nuh, yang bapaknya taat, tapi bisa jadi ibunya dan anaknya tidak taat. Atau contoh keluarga Firaun, yang bapaknya tidak taat dan, eee, tetapi, istrinya taat kepada Allah. Dan itu, kalau memang Allah takdirkan demikian, itu menjadi sebuah ujian gitu ya bagi kita. Karena setiap manusia kan diberikan ujian yang berbeda-beda ya, dan ujian tersebut, eee, tidak lain adalah bagaimana kita bisa melewati, ujian itu tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidakkah sebuah beban gitu ya, ditimpakan kepada seseorang kecuali dia pasti bisa menanggungnya, begitu ya. Nah, kemudian, apa namanya, eee, masalah ibu tadi begitu ya, kalau kita kaitkan, apa namanya, dengan kondisi sekarang ini gitu ya. Menjadi ibu adalah, harus kita pahami sepenuhnya gitu ya, bahwa ketika kita menjadi seorang ibu, begitu kita mempunyai amanah yang besar, gitu ya. Karena kita menjadi seorang ibu itu tidak hanya mengurus diri kita sendiri, begitu ya. Karena kita akan mengurus, akan menjaga diri kita juga dan anak-anak kita juga, begitu. Diri dan anak-anak kita, bagaimana kita bisa mencoba merawat atau mengasuh anak-anak kita agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, begitu ya. Dan keistimewaan seorang wanita itu adalah Allah, berikan dia keistimewaan berupa, eee, hamil gitu ya.
hamil, kemudian dia menyusui dan itu tidak bisa diberikan kepada keistimewaan ini tidak bisa diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan transgender ya kan. Jadi, inilah keistimewaan seorang wanita dan, Allah memberikan ganjaran apabila seorang, wanita dia hamil, kemudian dia, meninggal dalam ketika dia, syahid, ketika melahirkan maka Eee, dia dinyatakan matinya itu sebagai, orang yang syahid, begitu ya. Dan itu subhanallah ya, melahirkan itu, dikatakan, syahid. Bahkan ketika ketika dia melahirkan dalam kondisi sehat, begitu ya, maka, hadis, Rasulullah mengatakan bahwa dia seperti dilahirkan kembali, gitu ya. Artinya apa? Dosa-dosanya itu dia diampunkan. Bisa dibayangkan kalau dia melahirkan satu anak, 2 anak, 5 anak, gitu ya, 7 anak gitu, bahkan kita bisa tahu yang saya kenal Ustazah Yoyoh almarhumah ya, beliau melahirkan 13 anak. Berarti beliau itu 13 kali gitu ya, dilahirkan kembali, istilahnya suci kembali gitu ya. Dan alhamdulillah, sekarang ini saya mempunyai 4 orang anak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi, tetapi gitu ya, apa ya, kayaknya kok sepertinya enak banget gitu ya ketika orang, "Oh pokoknya saya nanti mau melahirkan biar nanti bisa seperti bayi yang baru lahir." Atau nanti ketika meninggal, bisa dikasih gelar syahid misalnya gitu ya. Ya nggak seperti itu juga gitu, tetapi bagaimana kita bisa mengawali, kehamilan kita gitu ya, itu dalam kondisi, taat kepada Allah gitu. Jadi tidak tidak serta-merta hadis itu langsung berlaku kepada orang-orang yang, dia tidak taat, kemudian dia ini, melahirkan, kemudian dia, disucikan kembali, nggak seperti itu. Tetapi kepada orang-orang yang, kepada, apa ya, perempuan-perempuan yang dalam dalam kondisi taat kepada Allah. Itu Allah menjamin itu, begitu ya. Makanya ketika, dia hamil gitu ya, itu, subhanallah ya, malaikat itu banyak mendoakan dia gitu ya. Kemudian ketika dia melahirkan dengan, dengan hati yang penuh sukacita, karena memang yang namanya melahirkan itu sebuah perjuangan yang sangat berat ya, karena kalau yang sudah merasakan melahirkan ya, subhanallah ya, eee, kalau kata penelitian ilmiah gitu ya, seperti, rontoknya tulang-tulang katanya seperti itu. Cuman saya juga nggak tahu ya rasanya maksudnya merontokkan tulang, nggak bisa diceritakan memang ya, tetapi memang itulah nikmatnya gitu, kenapa Allah memberikan, ganjaran pahala syahid atau disucikan dari dosa, yaitu mungkin karena perjuangan seorang ibu dalam melahirkan. Kemudian tidak hanya itu, dia juga secara fitrahnya dia menyusui, ya, menyusui, anaknya gitu ya. Tetapi sebenarnya dia punya hak juga kalau dia tidak mau menyusui gitu ya. Misalnya, eee ada alasan yang mungkin tidak bisa menyusun ya nggak apa-apa juga gitu ya, maksudnya diperbolehkan. Kalau seandainya dia meminta orang untuk menyusui bayinya juga diperbolehkan gitu ya, dengan membayar upah yang sepadan itu diperbolehkan, begitu ya. Tetapi memang, harusnya memang dilihat dengan, kacamata Islam ya gitu ya. Dia alasannya apa dulu gitu ya, secara syar'i atau tidak gitu ya, dia tidak mau menyusui. Hanya karena alasan misalnya nanti jadi tidak bagus lagi gitu kan ya, badannya dan sebagainya. Itu iya kok sepertinya tidak bisa diterima secara syariat seperti itu ya. Tapi kalau secara syar'i mungkin bisa diterima secara syariat, gitu ya. Nah itu, apa namanya
kondisi seorang ibu yang melahirkan dan menyusui, dan kita harus tahu juga ada hadis yang mengatakan bahwa setiap tetes air susu yang diminum oleh anaknya, begitu ya, maka, eee setiap tetesnya itu akan berbuah pahala, begitu kan. Makanya kita bisa bayangkan, bayi itu menyusu dalam sehari bisa berapa kali, gitu kan. Kemudian, apa namanya, dia menyusui selama 2 tahun, begitu. Jadi, bisa dibayangkan betapa banyak gitu ya kalau kita bisa mau cari pahala ya, di dalam rumah pun bisa gitu ya. Kita nggak usah cari pahala jauh-jauh keluar begitu ya. Udahnya melahirkan, disucikan dari dosa, kemudian, mendapatkan pahala dari menyusui, belum lagi yang lain-lain gitu ya, pahala karena mengurus suami juga, begitu kan, mengurus rumah tangga juga, subhanallah kita bisa dapatkan pahala itu dari rumah, begitu. Iya, dan itu, yang saya, yang saya jelaskan tadi tentang menyusui ya. Terus kemudian masalah, apa, mendidik anak gitu ya. Kalau mendidik anak itu harus dalam Islam itu, pendidikan anak itu tidak hanya diserahkan kepada ayahnya saja atau ibunya saja, tetapi pendidikan Islam itu, pendidikan untuk mendidik anak itu, ya peran serta ayah dan ibunya juga, begitu. Jadi, eee, peran serta dari keduanya itu yang membentuk anak-anaknya itu nanti kelak menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, begitu ya. Dan, mengenai, jarak jarak kelahiran ya, tadi ya, tentang, jarak kelahiran itu di surat An-Nahl ayat 15. Barangkali ada yang bisa membaca artinya? Silahkan. Boleh Mbak, Mbak, tapi ya monggo Mbak. Di surat An-Nahl ayat 15, surat 46. Monggo Mbak. Silakan Mbak. Silakan Mbak, silakan kalau mau membacakan terjemahannya. Ayo, barangkali ada yang bisa baca. Mbak, Ya, ya. ya ini coba saya bacakan, tapi saya ini ambil Al-Quran dulu ya. Ya, ya Mbak. Itu surat berapa Mbak An-Nahl? Bentar. Surat 46, Mbak. Surat 46. Ayat 15. Bentar, surat ke-46. Ayat ke-14. 15. Oh, 15. Iya. Kok Al-Ahqaf 46 ya Mbak ya? Surat Iya. 46 Oh, tapi kok beda? Ya, Al-Ahqaf. Ya, 46. Benar. Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk, agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Jadi, masa mengandung sampai menyapi itu selama 30 bulan. Jadi kalau seandainya kita hitung gitu ya, itu 9 bulan kita mengandung gitu ya, kemudian menyusui itu 30 dikurangi 9, jadi sekitar 21 bulan ya. Jadi tapi kalau digenapkan gitu ya biasanya, di ayat yang lain, di Al-Baqarah ayat 233 itu, eee, itu sampai 2 tahun gitu ya. Nah itu,
Jadi ya, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menyusui gitu ya sampai berumur 2 tahun, dan itu merupakan isyarat juga bahwa jarak kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya adalah 30 bulan gitu ya, jarak ideal itu. Jadi nanti kalau anak udah 2 tahun baru boleh hamil lagi gitu ya. Dan, apa namanya, itu idealnya seperti itu. Tetapi kalau memang Allah sudah takdirkan ternyata, eee, anak baru 1 tahun gitu ya, ternyata sudah hamil begitu ya, itu ya kita kembalikan kepada Allah gitu ya, karena itu takdir ya, seperti itu. Kemudian, apa namanya, tentang urusan mendidik anak gitu ya, kita sepakat gitu ya, bahwa itu adalah eee, urusan suami dan istrinya, begitu ya. Urusan berdua gitu ya. Misalnya, apa namanya, urusan apa, untuk masalah akhlak gitu ya. Oh itu sepakat ayahnya gitu ya. Atau urusan, misalnya urusan belajar itu urusan ibunya begitu ya. Jadi sepakat bahwa setiap hari kita harus ada bonding gitu ya, harus ada kedekatan antara, ayah dan ibu kepada anaknya, begitu ya. Dan kemudian, apa aja sih yang kira-kira akan diberikan kepada anak gitu ya, pendidikan apa sih yang diberikan kepada anak begitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus memberikan pendidikan masalah tauhid gitu ya. Masalah tauhid itu harus ya sebuah, eee, apa ya, pengenalan ya, karena memang anak itu kadang, eee, apa namanya, sebenarnya mereka itu, apa ya, anak itu kan dia nggak bisa ya kalau nggak diberikan sesuatu yang nyata. Oh ini kue, ini buku, ini apa namanya, apalah, ini, apa namanya, piring, ini sendok dan sebagainya. Itu kan anak-anak diberikan yang nyata itu kelihatan, begitu ya, dan mereka paham. Tetapi ketika masalah akidah gitu ya, itu sesuatu hal yang tidak nyata. Itu yang sepertinya agak sulit untuk diajarkan. Makanya dari kecil ya kita tanamkan gitu ya, atau kita ajarkan kepada mereka itu hal-hal yang, apa, yang pendekatan-pendekatan bahwa untuk mengajarkan kepada mereka bahwa Allah itu ada, begitu ya. "Ayo anak-anak ayo ucapkan alhamdulillah," gitu. Atau, eee, kita "Yuk kita sebut yuk nama Allah, Allahu Ahad," misalnya, Allahus Shomad, kita seperti itu. Kita ajarkan gitu nanti, dan misalnya, apa namanya, kita ajarkan juga misalnya, Allah itu, Maha melihat, Allah itu nanti malu loh, ayo tutup aurat, malu nanti dilihat sama Allah dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita kita mulai biasakan menyebut-nyebut, apa kata Allah sehingga mereka, apa namanya, mulai terbiasa, memang Allah itu siapa, begitu ya. Sehingga ketika nanti mereka bertanya, kita bisa jelaskan bahwa apa, nanti anak kan semakin besar pasti akan semakin kritis bertanya, nanti kita bisa pelan-pelan kita ajarkan, gitu. Allah itu ada di dalam hati, Allah itu dekat dengan kita, kita ceritain, seperti itu. Sehingga mereka itu sadar, oh bahwa ada sesuatu, gitu ya, sesuatu yang kita agungkan, gitu ya, ada sesuatu yang kita sembah, gitu ya, bahwa tapi bentuknya tidak nyata, begitu. Kita bisa bisa ceritakan seperti itu, ya. Kemudian yang kita apa, poin yang berikutnya adalah tentang berbuat baik. Berbuat baik gitu ya. Itu di surat 16 ayat 97 ya. Surat 16 ayat 97 ada yang bisa bacakan artinya? Silahkan. Ustazah, apa tadi surat Ya, keberapa? surat surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Surat 97.
Surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 97. 97. Betul. Boleh dibacakan? Iya, boleh, Iya, Mbak. monggo, Mbak. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Ya, telah mereka kerjakan. ya itu. Alhamdulillah. Jadi, ketika kita berbuat baik gitu ya, maka pastilah Allah akan memberikan, segala pahalanya, begitu ya. Jadi kita, apa namanya, jangan sampai kita merasa, "Ngapain sih kita capek-capek berbuat baik," gitu ya, sementara orang-orang di luar sana kok berbuat buruk gitu kan ya. Kita nggak sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Karena, apa sedikit, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu pasti akan kembali lagi kebaikan tersebut kepada kita, begitu. Yakin bahwa itulah, yang Allah janjikan kepada kita, begitu kan. Nah ya jadi, kita jangan merasa capek gitu ya, atau merasa ini adalah suatu hal yang sia-sia begitu ya, jangan seperti itu, gitu ya. Dan kemudian berikutnya tadi, mengajarkan tentang, tauhid, kemudian mengajarkan tentang berbuat baik, kemudian mengajarkan tentang ucapan-ucapan yang baik, begitu ya, ucapan yang baik. Anak itu tuh seperti, seperti kaset kosong ya, semuanya akan merekam apa yang kita ucapkan, begitu ya. Merekam, karena memang anak baru belajar bicara gitu kan, apapun diucapkan. Bahkan ketika, kita ngomong ini itu sampai gaya-gayanya si ibunya itu pasti akan ditiru, begitu ya. Nah, untuk itu kita sebagai ibu gitu ya, jangan sampai kita menularkan gitu ya, kata-kata yang atau gaya-gaya yang tidak baik gitu ya kepada anaknya, gitu ya. Jadi ada kan, ibu-ibu yang mengumpat gitu ya, sukanya ya, mengumpat atau marah gitu ya kepada anaknya. Itu jangan sampai kita lakukan pada anak-anak kita gitu, karena dampaknya itu akan terus melekat sampai dia dewasa nanti. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang tuanya atau lingkungannya. Makanya jadi kita juga jangan sampai, lingkungan kita itu menjadikan anak-anak itu belajar dari mereka juga gitu ya, jangan sampai. Kalau seandainya kita tahu lingkungan kita itu ternyata tidak baik gitu ya bagi anak kita, maka jangan biarkan anak-anak kita itu, eee, bermain gitu ya, sembarangan gitu ya. Kecuali kalau, kita boleh perbolehkan dia bermain begitu ya, tapi tetap dalam penjagaan kita, begitu ya. Sehingga kita bisa, bisa katakan gitu ya kepada si anak, itu tidak baik, begitu. Jadi jangan diikuti, ya itu tidak baik, seperti itu. Dan kemudian ya yang berikutnya ketika poin-poin yang diajarkan oleh anak itu masalah ibadah ya, masalah ibadah. Tadi yang pertama itu kan masalah tauhid ya, yang kedua berbuat baik, terus yang ketiga bagaimana, eee, ucapan-ucapan yang baik gitu ya. Yang keempat adalah bagaimana kita mengajarkan ibadah. "Ayo sholat dulu, ayo berdoa," begitu kan. "Ayo sekarang kita," eee, misalnya kita puasa Ramadan gitu ya. Nah itu, tetap kita harus ajarkan, walaupun mungkin si anak itu belum paham gitu. Walaupun di dalam hadis, eee, pengajaran anak itu kan dimulai umur 7 tahun gitu ya. Dimulai ajarkanlah anak sholat usia 7 tahun gitu ya, pukullah ketika usia 10 tahun. Jadi kalau kita lihat hadisnya gitu ya, maka ngajarin anak itu umur 7 tahun gitu ya, umur 10 tahun itu, kalau nggak mau sholat dipukul, tapi ya kan nggak gitu. Mengajarkan anak lebih lebih dini itu lebih baik
gitu ya. Ayo sholat dulu, walaupun sholatnya juga masih jungkir balik, ya tetap aja kita ajarkan gitu ya. Atau kita ajarkan berdoa yang baik seperti apa, berwudu yang baik seperti apa, atau baca doa sebelum makan dan sebagainya. Kita ajarkan, apa namanya, sejak awal. Memakai jilbab juga begitu, ajarkan sejak awal gitu ya. Karena nanti anak kalau sudah dewasa, dia, apa, makin besar itu biasanya makin punya pendapat sendiri dan makin susah untuk dikasih tahu, begitu ya. Dan kalau kalau saya pernah dengar ya, almarhumah Ustazah Yoyo itu pernah bilang ya, anak usia 0 sampai 7 tahun itu kita jadikan sebagai raja gitu ya. "Kamu mau apa, Dek?" "Ya boleh, ini boleh." Terus misalnya anak marah, ya udah kita apa, kita turuti atau gimana gitu ya, tapi dalam kondisi, apa, yang ahsan begitu ya. Jadi itu, anak umur 0 sampai 7 tahun. Anak umur 14 tahun, anak kita jadikan sebagai tawanan gitu ya. Artinya apa? Itu segala hukum-hukum kita mulai ajarkan gitu ya. Hukum-hukum kita ajarkan, tapi dengan catatan memang anak itu belum balik ya, sampai 14 tahun itu belum balik. Kita ajarkan bagaimana hukumnya, apa, sholat gitu ya, tata cara sholat seperti apa, tata cara puasa dan seterusnya itu, seperti apa, kita mulai ajarkan itu ya. Dan nanti ketika umur 14 tahun, ketika anak sudah balik, dia sudah siap untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan baik begitu ya. Dengan benar gitu. Karena di dalam Islam itu tidak ada usia remaja, adanya usia anak-anak dan langsung dewasa, begitu ya. Dan anak umur 14 sampai 21 tahun, begitu ya, maka jadikanlah anak itu sebagai teman atau partner. Kita bisa ajak kerjasamanya, kita bisa saling sharing, kita mulai mempercayakan kepada dia. Kalau seandainya dia apa, kita beri tanggung jawab begitu kan. Nah itu apa namanya, kita bisa, apa namanya, mulai sedikit-sedikit mempercayakan amanah kepada begitu. Jadi, apa namanya, itu sedikit ya dari saya. Barangkali nanti kita bisa saling diskusi ya. Itu mungkin yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu semua, pengalaman saya mendidik anak itu, ya seperti itu. Alhamdulillah anak saya yang paling kecil sekarang sudah SMA kelas 1 gitu ya. Yang nomor satu nomor 2 sudah nikah dan sudah punya cucu, alhamdulillah begitu. Yang nomor 3 baru lulus kuliah gitu dan nomor 4 baru SMA. Dan ini apa namanya, saya tutup dengan perkataan seorang ulama, gitu ya. Pengabdian seorang anak yang paling baik bagi orang tuanya adalah menjadikan dirinya sebagai anak yang soleh, begitu ya. Jadi ketika kita sebagai seorang anak nih ya, terhadap orang tua kita gitu ya, maka bagaimana menjadikan diri kita itu menjadi anak yang soleh. Jadi tidak hanya gitu ya, tidak hanya si si ibu atau si ayahnya saja yang, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun," gitu ya. Nggak hanya cuman mendoakan gitu, nggak hanya cuman, apa namanya, mendoakan, "Ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh," sementara si anak itu tidak berupaya untuk menjadi anak yang soleh gitu ya. Tetapi ternyata di sini ya perkataan ulama itu, jadi pengabdian seorang anak yang paling baik adalah bagaimana menjadikan dirinya itu sebagai anak yang soleh gitu ya. Dan kemudian ada hadis, "Waladun sholihun waladun sholihun yad'u lah," gitu ya. Anak yang soleh itu anak yang selalu mendoakan orang tuanya, begitu ya. Nah inilah, menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang tua. Jadi, orang tua itu sebenarnya kebahagiaan yang paling tinggi itu ya ketika dia mempunyai anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena apa? Orang tua itu sebenarnya tidak meminta apa-apa. Dia tidak meminta apa namanya, "Ya anakku," misalnya, "Anakku, saya tolong dong ibumu dikasih, apa namanya, harta yang berkecukupan," atau apalah, enggak. Tetapi sebenarnya yang paling dinanti-nanti oleh orang tuanya adalah bagaimana ketika nanti si orang tua ini sudah tiada, gitu ya, ada anak-anak, ya,
ada anak-anak dan keturunannya yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu yang sebenarnya yang kita, apa namanya, yang menjadi poin penting sebagai orang tua seperti itu, gitu ya. Bagaimana, kita punya investasi ya, anak kan adalah invest ya, bagaimana kita berinvestasi agar kelak si anak ini nanti, akan mendoakan orang tuanya gitu, ya kan? Di dalam, apa namanya, di dalam doanya Nabi Ibrahim ya, Rabbi habli minas solihin atau Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati gitu ya. Jadi kita juga berharap bagaimana nanti anak-anak kita dan keturunan kita selalu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat gitu ya dan menjadi orang-orang yang soleh tentunya. Amin. Ya, itu saja mungkin selanjutnya bisa kita diskusi. Silahkan Mbak Aisyah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Wiwut atas tausiahnya. Mungkin ada mbak-mbak ada yang mau berdiskusi, dipersilahkan. Mbak masuk. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya silakan. Sari. Begini Ya, Ustazah, bagaimana cara mengatasi ketika seorang kakak dikatakan durhaka, mungkin juga belum bisa dikatakan durhaka ya, karena kan juga belum sampai kematian gitu ya. Yang dimaksud di sini yaitu bagaimana seorang adik mengatasi seorang kakak yang suka membangkang kepada orang tua. Bagaimana cara pendekatannya? Karena seorang kakaknya itu dikatakan seperti keras kepala gitu. Kalau dinasehati itu seakan-akan beliau selalu menyalahkan orang tua, padahal anaknya salah gitu, tetapi beliau tidak mau disalahkan gitu. Terus ketika menghadapi sebuah masalah, beliau selalu keras kepala. Beliau tidak bisa menghadapi sendiri, pasti melibatkan orang tua. Walaupun usianya sudah lanjut dewasa, walaupun sudah berkepala 3 seperti itu. Itu bagaimana Ustazah? Mohon dibantu mungkin dari Ustazah. Ya, terima iya. kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Ini saya langsung jawab atau bagaimana ini Mbak Aisyah? Langsung aja Ustazah. Oh iya, begitu. Iya, jadi untuk masalah seperti ini gitu ya, yang saya bisa berikan solusi adalah bagaimana kita mencoba mencari pendekatan. Kira-kira kakak ini lebih dekat kepada siapa? Kira-kira orang yang bisa diajak bicara oleh si kakak ini siapa? Begitu. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan lewat orang tersebut, begitu ya. Itu bisa yang kita lakukan atau mungkin gitu ya, apa namanya, ada lewat orang tuanya tersebut kalau memang beliau bisa mengajak berbicara kepada kakak begitu ya, lewat orang tuanya mungkin bisa juga gitu ya. Tapi kalau tidak bisa mungkin bisa jadi kita minta bantuan seseorang apa yang apa seorang ustadz begitu untuk mengajak bicara kepada beliau begitu. Karena memang kalau adiknya mungkin tidak sanggup untuk apa ya untuk memberikan nasihat gitu ya, mungkin kita bisa mencari orang lain untuk mencari nasihat agar beliau diberikan nasihat begitu ya. Nah itu, apa namanya, mungkin itu kali ya, saya masih belum bisa tapi kalau bagi kita ya, jangan sampai kita putus dari doa gitu ya, tetap kita doakan kepada, Kakak agar beliau itu menjadi baik kembali, begitu. Amin. Terus gini Ustazah, seumpamanya ya mungkin kalau dari orang tua, dari kakak juga, dari kakaknya lagi itu kan juga mungkin susah ya ngasih
ngasih arahan atau Iya, pengertian atau penjelasan itu kan juga susah mungkin ya. Karena iya, beliau itu memang keras kepala banget, iya, bahkan beliau itu juga omongan apa aja maksudnya itu dikeluarkan gitu. Entah itu omongan sejelek-jelek apapun pasti beliau keluarkan seperti itu kan. iya, Mungkin yang belum memang sebenarnya sih beliau sudah tahu karena beliau juga lulusan dari pondok gitu. iya, Tetapi yang disayangkan, walaupun beliau dari pondok, tapi sifat dan kelakuannya itu tidak mencerminkan dia itu sebagai pengeluaran dari pondok itu tidak mencerminkan ke seperti itu, Ustadz. iya. Yaitu mungkin yang memang harus mungkin ada doa yang khusus untuk anak yang seperti itu gitu, Ustadz, Ustazah. Sebenarnya kalau doa yang khusus itu ya, sebenarnya tidak ada gitu ya. Iya, Sebenarnya kan kalau kita berdoa pun pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kan, begitu iya, ya. Kita iya, kita curhat saja sama Allah, ya Allah, saya punya permasalahan seperti ini, kita kita ceritakan, hmm, begitu ya. iya, Dan memang apa namanya, kadang kita suka berharap yang namanya ketika kita berdoa tuh besok langsung istilahnya langsung Allah mengabulkan gitu, tapi kan ternyata tidak begitu ya, iya, kenyataannya tidak begitu, begitu ya. Jadi ketika kita berdoa itu ada 3 kondisi ya, ada iya, 3 kondisi yang Allah, ijabah doanya gitu ya. Yang iya, pertama, ketika kita berdoa, Allah langsung kabulkan, begitu ya. iya, Atau iya, ketika kita berdoa, Allah, kabulkan tapi nanti, begitu iya, ya. Tapi nanti, bisa jadi nanti entah 1 bulan lagi, entah 1 tahun lagi, kita nggak tahu, gitu ya, tapi nanti, gitu ya. Dan kemudian yang satu lagi, Allah kabulkan gitu, tetapi Allah ganti dengan, yang lain, gitu. Jadi bisa jadi, "Kok ya Allah kok tidak mengabulkan ya doa saya?" Gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ternyata ada hal-hal yang lain yang ternyata Allah berkahi, begitu. Misalnya, kita doanya minta apa nih misalnya, apa, yang ini misalnya minta, "Ya Allah saya belum punya rumah, saya pengen punya rumah," begitu ya, misalnya iya, gitu. Tapi kok Allah ternyata belum kabulkan misalnya. Tapi ternyata kita, sadar bahwa kok anak-anak kita kok jadi soleh gitu ya, kok iya, suami kita menjadi soleh juga gitu, itu sebagai ganti ganti bahwa Allah ternyata, sedang mengabulkan yang ini begitu, apa, sedang, apa ya, memberikan keberkahan-keberkahan yang ini, begitu. Jadi Eee, intinya apa, bahwa yang namanya berdoa itu jangan sampai kita merasa, apa namanya, lepas putus asa gitu ya. Tetap aja berdoa. Entah, Allah mengabulkan saat itu juga atau mengabulkan di lain waktu atau menggantikan dengan yang lain, kita nggak tahu begitu ya. Tapi yang namanya doa jangan putus, seperti itu. iya, Ustazah gini, eee, Iya, yang ini kan maksudnya ini kan memang dari keluarga tapi bukan keluarga saya sih, Ustazah, termasuk keluarga iya, dari apa ya, keluarga ipar gitu. Tetapi iya, ketika kalau ada saya gitu di rumah, beliau nggak berani marah gitu. Maksudnya, ketika beliau marah itu ketika sayanya ada di luar gitu. Tapi apakah, kalau menurut ustazah itu, kalau saya memberi nasihat kepada yang lebih tua itu bagaimana ustazah? sebenarnya kalau memberi nasihat itu kan tidak Kepada ya. siapa aja ya Ustaz ya? Iya, kepada Iya, siapa aja, bahkan kita juga harus menerima ketika, iya, ada nasihat yang disampaikan oleh anak-anak gitu kan ya. iya, Sebenarnya iya, kita harus menerima ya, kalau memang mhm, hati kita itu ikhlas ya, hati kita tuh iya, tulus gitu ya. iya, Nah, tapi ketika memang hati itu sedang dipenuhi oleh nafsu gitu ya, mhm, kondisi marah atau apa, itu memang dia tidak bisa menerima nasihat gitu. iya. Kondisinya seperti itu. Jadi yang paling baik itu ya adalah bagaimana kita mencoba pelan-pelan pendekatan begitu Iya, ya. Jadi pendekatan dengan pelan-pelan, ya terus betul. kalau bisa, jangan sampai, yang lain tahu, seperti itu ya Ustadz ya. Iya, Eee, kan ada yang ngasih tahu juga ya pendekatan itu dengan pelan, dengan halus, iya, dengan kasih sayang gitu ya, terus iya, jangan sampai yang lain tahu, terus sesopan-sopannya, seperti itu. Mungkin seperti itu iya, Ustadz ya? iya betul. Jadi memang, paling nggak kita, bicara dari hati ke hati. Mungkin siapa yang bisa Iya,
ngajak bicara begitu ya. Sebenarnya Mhm, beliau ini, apa namanya, dia punya ada masalah yang mengganjal, mungkin iya, intinya tuh apa gitu loh, kita bisa tahu, iya, mhm, biarin kenapa sih kok ada masalah kok seakan-akan dia tidak bisa kelar, mungkin bisa kita cari tahu sebenarnya permasalahannya itu di mana, begitu. gini gini Ustazah, Ya, mungkin dari keluarga besar itu kan banyak bersaudara, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang sirik, mungkin yang seperti itu. Jadi, ya, ada omong-omongan maksudnya itu, dari kakak ini bilang ke adiknya ini, kayak gitu. Tetapi padahal nggak ada buktinya gitu, iya, seperti omongan yang kosong gitu, seperti kayak, fitnah, seperti cemburu, kayak gitu, cemburu sosial lah terutama mungkin seperti itu, gitu. mhm, Jadi mhm, seorang, adiknya itu tidak bisa menerima dari kakaknya itu, mungkin gitu. Karena banyak dari kakak ini ada kakak lagi, kayak gitu Ustazah. Di sini kan keluarga besar ya, iya, jadinya banyak gitu. Jadinya itu kan iya, yang kakaknya satu ini dapat omongan dari kakaknya ini, seperti seperti ini gitu. Jadi dianya nggak nyari tahu dulu, bener enggak. Jadi dia tuh langsung marah-marah iya, seperti itu, marah ke orang tua, ke adik-adiknya seperti itu. iya, Jadi belum itu, tahu apa permasalahannya, tapi dianya sudah marah-marah gitu. iya, Kalau saya sendiri kan hanya mendengarkan gitu ya, nggak langsung melihat dengan mata kepala kan belum gitu. iya, Tetapi cerita-cerita dari kakaknya, adiknya itu seperti itu. Jadinya kan kita sendiri kan harus tahu benar bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya gitu. Jadinya ya mungkin memang harus kitanya harus tahu dulu gitu. iya, Oh iya iya sih, Ustazah, ini kalau bagaimana cara mengatasi seseorang yang banyak bicara, apalagi pembicaraannya itu kebanyakan mengada-ngada. Mengada-ngada itu maksudnya menfitnah, sukanya menfitnah gitu. Itu iya. bagaimana cara kita menasehati? Apakah juga In sama seperti yang tadi atau ada bedanya gitu? Cara Ini menasehati. kondisinya kepada kepada siapa? Ini Ini yang kondisinya kepada kakak ipar teman juga, atau bukan kakak ipar oh Kakak tetapi yang ipar? perempuan. Kalau yang tadi mah yang laki-laki, kalau ini mah yang Iya, perempuan. iya, Iya, iya. Mungkin bisa jadi kita, beri ketegasan begitu ya. iya, Mohon maaf, saya tuh nggak dengar masalah ini gitu ya. Atau iya, misalnya kita juga pelan-pelan, iya, pelan-pelan kita bicarakan, apalagi ini kan kakak iya, ipar ya. Kita iya, pelan-pelan, bicarakan, "Mohon maaf saya tuh nggak pernah dengar ada cerita seperti ini," gitu ya. iya, Jadi, "Mohon maaf saya nggak mau ikut urusan deh," gitu aja kita bilang gitu. iya, Jangan sampai kita mencoba gini atau, itu, atau kita menyanggah dengan kasar gitu ya, itu kan membuat iya, beliau itu iya, menjadi, heeh, sakit hati ya. Kita pelan-pelan iya, aja kita omongin, iya, itu yang, apa ya, sikap kita yang baik gitu ya, iya, jadi akhirnya tidak menyakiti orang lain juga begitu ya, iya. itu yang membuat akhirnya kita tetap dihargai juga kok sama orang, gitu ya. Bisa Tapi jadi kita alhamdulillah Ustazah, maksudnya alhamdulillahnya itu mungkin kalau dari saya sendiri, beliau tidak berani maksudnya kayak ke adik-adiknya itu beliau nggak berani. Mungkin karena sayanya juga ipar, jadi gitu nggak ada omongan apapun mah nggak ada kalau saya sendiri mah. Tapi mhm, kalau ke saudaranya kandung itu tuh nggak bagus gitu. iya. Mungkin kita nanti, Iya, apa namanya, ketika ngobrol dengan saudara-saudara yang lain, begitu ya, iya, iya, kita, apa namanya, sedikit-sedikit kita, apa namanya, kita kaitkan, "Eh, ternyata Rasulullah ngajarinnya gini loh," gitu misalnya, gitu ya, iya, atau, iya, "Eh, ada loh hadisnya tentang ini," gitu. Kita kita omonginnya kayak gitu aja, sedikit-sedikit aja kita omongin kayak iya. gitu, sehingga mereka juga Sedikit-sedikit gitu, iya. ya, jadi sehingga mereka tuh juga sadar, "Oh iya ternyata kayak gini nggak boleh ya," begitu loh. Jadi Iya, ya iya. memang kondisi yang seperti ini memang kadang kita banyak ya, maksudnya kita bisa menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Dan itu bagaimana cara kita mencoba memberikan, apa namanya, sebuah tausiah, tetapi orang kan kalau yang namanya tausiah itu kan biasanya tuh kedengarannya kayak orang ceramah gitu, tetapi bagaimana Iya, kita
melakukan pendekatan itu sambil ngobrol gitu kan. Iya, Tapi iya, ya yang kita berikan itu ya bagaimana memberikan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai agama kepada mereka, iya. gitu. Terima Iya. kasih banyak Ustazah. Mungkin itu. Sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Barangkali ada yang lain? Ya, Mbak yang lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sepertinya sudah sangat jelas materinya. Jadi saya punya mau menambahkan cerita masalah seorang apa ya, ibu ya, bukan masalah ibu dan bapak ya. Jadi ketika kita punya anak, ini ada anak yang sudah dewasa belum? Ada yang sudah punya anak yang sudah dewasa belum nih di sini? Yang sedang ikut ini acara ini. Anak dewasa di atas berapa, Ustazah? Anak yang sudah kuliah gitu. Udah ada belum? Belum ya? Saya belum, Ustazah belum. Ibu-ibu muda di sini, Oh, Ustazah. ibu muda semua begitu ya. Ada. Jadi Ada ada yang siapa? sudah. Belum ada, belum. Oh, belum. Ya, ini menjadi perhatian bagi kita begitu ya. Jadi saya ada kasus gitu ya. Ini kebetulan terjadi kepada tetangga saya begitu ya di Jakarta ya. Eh Ketika kita mendidik anak itu, kita mungkin mempercayakan ya pendidikan anak kita kepada sekolah, ya kan? Karena kan anaknya juga sekolah gitu ya. Dia sekolahnya tuh di, si anak ini gitu ya, tetangga saya punya anak gitu ya, anaknya 5, yang paling besar ini yang menjadi kasusnya yang paling besar. Apa namanya, si anak-anaknya ini disekolahkan di sekolah Islam, di SD IT, SMP IT, SMA IT gitu kan ya. Dan dia merasa, orang tuanya tuh merasa sudah cukup gitu ya menyekolahkan anak gitu ya, bahwa tugas saya ya sudah, yang penting anak udah sekolah gitu ya. Tetapi dia lupa bahwa penjagaan itu harusnya tetap ada gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang anaknya udah masuk pesantren begitu ya, ya udah sih saya serahkan aja kepada pesantren begitu ya. Tetapi dia lupa bahwa ternyata penjagaan itu ternyata harus harus terus diupayakan. Dan ini terbukti gitu ya, ketika si anak itu lulus SMA, begitu ya, bilang ke orang tuanya, "Saya mau kuliah di luar negeri," begitu ya. Bukan ke Korea tapi ya. Dia melanjutkan kuliah di luar negeri. Dan ketika di luar negeri, katanya sih sering telepon, sering ini, pokoknya hubungan komunikasi itu tetap bersambung dengan orang tua, tetapi orang tuanya lupa menanyakan, gitu ya. Lupa menanyakan kepada si anak, "Bagaimana sholatmu? Bagaimana ibadah-ibadahmu yang lain?" Begitu, itu lupa ditanyakan. Hanya cuman gini, "Gimana kamu belajarnya?" Gitu. "Gimana kamu betah nggak?" Gitu. Jadi, apa namanya, hal-hal yang karena apa, merasa bahwa anak itu pendidikannya itu sudah dianggap sempurna gitu ya, udah di pesantren gitu ya, kemudian ke luar negeri dianggap dia sudah mempunyai penjagaan gitu. Tetapi ternyata, itu lepas gitu ya, lolos dari pengawasan orang tuanya. Ketika si anak itu sudah 4 tahun kuliah dan si orang tuanya tuh ketika itu bangga, "Anak saya sekarang lagi keliling dunia," gitu ya, "dia udah bisa cari uang sendiri," dan sebagainya gitu ya. Kami ketika itu hanya menanggapinya dengan 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 rasa yang takjub gitu ya, subhanallah gitu ya, si ini udah bisa udah bisa punya duit sendiri, udah bisa keliling dunia dan sebagainya, begitu ya. Tetapi 2 tahun yang lalu gitu ya, si anak ini sudah pulang ke Indonesia, ketika sholat Jumat, ini anaknya laki-laki gitu ya, terus, "Ayo sholat," katanya gitu, terus orang tuanya manggil gitu ya, si ibunya manggil, dan kebetulan ibunya dikasih ujian sama Allah, dia sakit stroke begitu ya, tapi, masih bisa ngobrol gitu, maksudnya masih bisa jalan ke sana ke sini gitu ya. Tapi kondisinya apa ya, ya kondisi stroke, tangan kirinya sudah, sulit untuk difungsikan begitu ya. Nah itu, "Ayo Nak sholat," katanya gitu. Nah terus si anak ini kan yang baru beberapa minggu pulang dari luar negeri itu gitu ya, "Hah, nyuruh-nyuruh aja," kata gitu. Terus, oh mungkin si anak itu udah akhirnya berangkat ke masjid.
Kemudian minggu depannya itu ditanya lagi, kok kelihatan nggak ada tanda-tanda mau ke masjid?" Begitu kan. Nah, terus ditanya lagi kan sama orang tuanya, dipanggil lagi, "Ayo sholat," katanya gitu. Terus, si anaknya itu menjadi marah begitu. "Umi ngapain sih nyuruh-nyuruh aku sholat?" Katanya gitu. "Loh, kan ini Jumatan, emang kamu nggak sholat Jumat?" Digituin. "Aku tuh udah nggak sholat tahu," katanya gitu. Langsung orang tuanya itu terkaget-kaget gitu ya, nangis gitu ya. Ya sedih gitu ya, gimana nggak sedih gitu ya, orang tua tuh udah berusaha menyekolahkan dia gitu ya, dan ternyata si anak itu pulang gitu ya, membawa kesuksesan secara dunia gitu ya, tetapi secara akhirat ternyata dia tidak membawa kesuksesan, seperti itu kan. Betapa sedihnya si orang tua itu dan ternyata si anak itu dari apa hasil pembicaraan mereka gitu ya, ternyata si anak itu menyatakan dirinya ateis, gitu. Entah itu, ya gimana caranya dia sekarang, akhirnya menjadi ateis, barangkali mungkin karena dari teman-temannya juga barangkali ya. Nah, itulah yang, menjadi, ibroh gitu ya, bagi saya, pengalaman gitu, menjadi pelajaran bagi saya bahwa ternyata ketika kita sudah mempercayakan anak-anak sekolah gitu ya, di sekolah Islam yang terbaik barangkali, atau bahkan masuk pesantren barangkali, itu jangan sampai gitu ya, membuat kita tuh menjadi seperti lepas tangan gitu ya. Tapi, kita harus tetap melakukan penjagaan, terus penjagaan. Walaupun dia sudah kuliah begitu ya, tetap harus kita jaga. Jangan sampai si anak itu menjadi, eee, apa, melenceng dari koridor-koridor yang sudah kita tentukan, seperti itu. Ya, kita tetap harus waspada ya Ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai, kita nanti punya anak yang kondisinya seperti itu, naudzubillah min dzalik ya. Kita berharap anak-anak kita tuh menjadi sholih nantinya gitu ya, nanti berharap kelak dia yang akan mendoakan kita di alam kubur, yang menerangi kubur kita gitu ya. Ya kita kan bicaranya kan sudah hari akhir ya, bicara masalah akhirat begitu ya. Itu, eee, kalau seandainya kita nanti, apa ya, betapa sedihnya kita gitu ya, kita di alam kubur itu nanti tidak ada yang mendoakan kita gitu ya. Jadi itu saja yang membuat saya akhirnya berharap gitu ya, jangan sampai nanti, anak-anak kita gitu ya, itu menjadi orang-orang yang anak-anak yang nanti malah bermaksiat. Itu di dalam surat 63, surat Al-Munafikun ayat 9 gitu ya. Di sini saya artikan langsung. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, gitu. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita nanti punya anak, gitu ya, itu menjadi, lalai kepada Allah. Kadang kita suka lupa ya, ngurus anak, sibuk repot ngurus anak sampai lupa sholat gitu ya, sampai lupa tilawah, sampai lupa bersedekah begitu ya. Padahal itu, suatu hal yang harusnya disinergikan. Ngurus anak oke gitu ya, tilawah juga oke gitu, ibadah kita mau kalau kita bicara sholat wajib itu jangan bicara-bicara yang wajib itu ya sebenarnya udah bukan ininya lagi ya, udah bukan pada tempatnya lagi kita bicara, karena memang yang sesuatu yang wajib yang memang harus kita kerjakan, tetapi kita bicara yang sunnah. Ibadah oke, artinya apa? Bagaimana kita bisa sholat duha, bagaimana kita bisa sholat tahajud, bagaimana kita bersedekah, atau kita tilawah gitu ya, gitu ya, sambil, tugas kita mengurus anak-anak dan mengurus suami gitu ya. Ya itu saja, mungkin tambahan dari saya. Ya silakan Mbak Isa. Jazakillah khairan kepada Bu Wit atas tausiahnya, sangat mencerahkan ya. Ternyata semengerikan itu ya melepas anak ke luar negeri gitu.
Iya, Tapi kalau memang anak-anak kita dijaga dari hal seperti itu. karena kita tidak tahu ya di luar negeri itu dia bergaulnya sama siapa kan kita nggak tahu begitu ya. Iya, Memang sebuah hal yang kelihatannya bangga ya, anak saya kuliah loh di mana begitu kan. hmm, Kuliahnya di mana gitu tuh. Itu sebuah kalau bagi orang tua itu, wah itu sebuah hal yang, wah anak saya tuh seneng lah ya, bangga gitu ya punya anak seperti itu. Tetapi kita lupa gitu ya, penjagaan masalah, apa namanya, ruhiyah dia itu seperti apa gitu ya. Untuk itu gitu ya, kalau saya pesan gitu ya, kebetulan anak-anak saya itu kuliahnya itu di luar kota, di luar Jakarta, begitu ya. hmm, Anak saya kan 3 yang kuliah kan, dan alhamdulillah udah selesai kuliah semua ini, di luar Jakarta semua gitu ya, dan saya nggak punya mata kan istilahnya, mata saya kan nggak bisa ditaruh di sana, begitu. hmm, Untuk itu saya, apa, kalau kiat saya gitu ya, bagaimana saya bisa menitipkan mata saya gitu ya, agar anak-anak saya tetap terjaga. Gimana caranya gitu ya, saya titipkan dengan orang-orang soleh di sana, begitu. hmm, Saya cari orang-orang soleh ya, waktu waktu anak saya Hasnana kan kuliahnya di Purwokerto ya. Saya titipkan, saya cari orang soleh di sana. Saya cari ustadz siapa gitu. Ustadz ada nggak, apa, kenalan yang di Unsud gitu kan. Kenapa? Anak saya kuliah di sana, saya tolong mau titip anak saya, gitu. Jadi, saya percayakan kepada mereka. Jadi jangan kita percaya pada anak saja, "Saya percaya kok sama kamu," gitu, enggak gitu juga gitu. Tetap kita percaya pada anak, tetapi jangan lupa kita juga, sadar gitu bahwa setiap orang itu pasti peluang digoda untuk digoda oleh setan kan. Makanya jadi kita tetap saling memantau saja gitu ya. Begitupun dengan anak saya yang nomor 3 di kuliahnya di Solo, saya titipkan juga kepada, apa, orang-orang soleh di sana, gitu. Saya titip mata saya. Jadi kadang setiap sebulan sekali saya tanya, "Bagaimana dia di sana? Apakah dia masih, apa, tilawahnya masih terjaga?" Gitu ya, sedekahnya masih terjaga, atau auratnya masih terjaga gitu. Karena kadang kita lupa, mentang-mentang di luar sana begitu ya, anak kan kadang suka lupa, kan nggak ada yang marahin gitu kan. Ya udah deh hmm, saya jiblabnya yang tadinya panjang makin pendek makin pendek makin pendek begitu hmm, kan. Nah saya hmm, nggak pengen seperti itu, gitu. Itu hmm, mungkin kiat saya, pengalaman saya yang apa namanya, yang nyekolahin anak di luar kota ya, seperti itu gitu ya. Jadi, tetap harus kita pantau, walaupun anak-anak saya ya alhamdulillah juga lulusan pesantren juga gitu ya, tapi saya juga nggak mau kecolongan juga gitu kan. Jadi tidak langsung, ya pokoknya saya percaya orang dia lulusan pondok gitu kan, enggak gitu. Tapi tetap kita jaga, tetap kita, apa namanya, kita koridori gitu ya. Jadi jangan sampai dia, apa, melenceng dari koridor yang sudah kita, apa, buat. Kita tahu dia agak-agak melenceng dikit ya, kita segera luruskan lagi, begitu kan. Kayak layangan lah, layangan kan kadang ada tarik, kadang ada diulur, ya. hmm, Kalau dia sudah mulai meliuk-meliuk, ya udah kita tarik, begitu kan. Jadi hmm. jangan sampai dilepas sama sekali, begitu. Iya iya, Menjaga anak itu sepanjang hayat ya, maksud saya. betul betul, seperti menikah, menikah itu ibadah sepanjang hayat. Hmm, Heeh, jadi pahala kita dan itu bagi seorang ibu gitu ya, ya pahala yang paling besar itu ya bagaimana kita bisa mendidik anak kita. Sekarang kalau kita pikirkan ya misalnya ya, udah deh anak-anak baca Qur'annya, eee, les aja sama Bu Anu gitu ya misalnya, les saja sama di apa, kursus saja di TPA gitu kan. Anak-anak nanti baca, apa, baca buku pelajarannya, udah deh sama sekolahan. Nah, kita dapat pahala apa coba, gitu ya. Kalau memang kita bisa ngajari anak kita, begitu kan, bisa baca Iqra, sampai bisa baca Quran gitu ya, itu pahalanya kan terus mengalir kepada kita kan. Bagaimana coba kita mencoba merebut gitu ya, merebut pahala itu dari orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita apa ya, kehilangan momen, kehilangan pahala juga gitu ya, jangan sampai seperti itu. hmm.
Ya kan kita juga walaupun kita juga punya kesibukan gitu ya, tetapi ada baiknya lah kita menyempatkan waktu. Masa sih ya dalam waktu 24 jam, masa sih nggak ada sih kita deket-deketnya sama anak, begitu kan? Iya. Baik, Ustazah. Ya. Mbak, ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, kalau enggak ada, karena sudah jam 10 malam, saya Iya. cukupkan sampai di sini saja. Syukran, jazakillahu khairan, Ustazah, atas Oh, ilmunya. baik. Insya Allah sekali. Amin, amin. Hmm. Ya ini saya mohon izin, saya mohon maaf lahir batin ya kepada ibu-ibu semua yang sudah mendengarkan apabila memang saya banyak kata-kata yang salah itu memang dari saya pribadi, saya mohon maaf untuk itu. Begitu ya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Itu saya cukupkan. Iya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.